Nama saya Bagas, tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing. Desa ini tenang, sejuk, dan kehidupan warganya masih sangat sederhana. Malam-malam di sini biasanya sepi, tapi bukan berarti nggak ada kejadian aneh. Aku aktif ronda malam, biasa jaga keamanan kampung. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, aku selesai keliling dan pengen pulang. Tapi karena perut kosong dan udara dingin menusuk, aku niat cari warung kopi. Tapi semua warung tutup. Ya wajar, siapa juga yang buka jam segitu. Tapi dari kejauhan, aku lihat ada sinar lampu kuning di antara pepohonan pinggir sawah. Kayak warung kecil. Aku pikir mungkin itu warung baru. Dan rasa penasaran bikin aku nyamperin. Warungnya sederhana banget, dari kayu, bangkunya panjang-panjang, dan ada beberapa toples isi gorengan. Ada seorang bapak tua duduk di balik meja kayu sambil senyum. "Ngopi, Mas," katanya ramah. Dan aku pun menjawab, "Boleh, Pak." Dan anehnya, begitu aku duduk, suasana langsung berubah. Sunyi banget, kayak suara malam tiba-tiba dimatiin. Gak ada jangkrik, gak ada angin, cuma suara sendok kecil yang mengaduk gelas kaca. Tapi karena kopinya enak, aku santai saja. Malam-malam berikutnya, aku mulai ketagihan. Warung itu jadi tempat favoritku tiap habis ronda. Selalu buka, selalu sepi, dan selalu ada kopi hangat plus gorengan renyah. Sampai suatu malam, aku perhatiin sesuatu yang bikin bulu kudukku berdiri. Setiap aku datang, sudah ada beberapa orang lain duduk di bangku warung. Tapi aku gak pernah lihat mereka datang atau pergi. Mereka diam, duduk sambil menghadap ke sawah. Gak ngobrol, gak ngunyah, cuma diam. Dan setiap aku menatap mereka, wajah mereka samar, kabur, kayak bukan manusia. Aku mulai merasa ada yang aneh. Maka malam berikutnya aku ajak temanku si Wawan. Kami jalan bareng dan aku tunjukkan jalan ke warung itu. Tapi pas kami sampai, gak ada apa-apa. Yang ada cuma pos ronda tua penuh sarang laba-laba dan dikelilingi ilalang tinggi. Gak ada lampu, gak ada meja, gak ada warung. Padahal aku yakin warung itu ada. Temanku si Wawan bingung. "Lu ngelindur, Gas, ini cuma pos ronda. Lu capek kali." Tapi aku tahu, aku gak salah lihat. Sejak malam itu, aku gak pernah lihat warung itu lagi. Tapi kejadian aneh mulai muncul. Malam-malam, aku sering dengar suara sendok ngadu gelas dari arah sawah. Padahal gak ada siapa-siapa. Bahkan suatu malam aku pernah bermimpi. Mimpi duduk di warung itu. Tapi semua pembelinya berdiri menghadap ke aku. Wajahnya kosong dan pucat. Dan si bapak tua yang biasa menyajikan kopi tersenyum lebar. Matanya menyala. Dia bilang, "Mas Bagas, warung ini selalu buka. Asal Mas mau balik lagi, kami semua masih nunggu." Aku terbangun dengan nafas terengah-engah, badan dingin, dan yang paling bikin merinding, ada bekas tapak kaki basah di lantai rumahku menuju dapur. Beberapa minggu setelah itu, aku tanya ke orang-orang tua di kampung, dan ada satu yang bilang dulu pernah ada warung kopi di situ, tapi udah lama kebakaran.
Katanya pemiliknya bapak tua yang meninggal terbakar bersama pembeli-pembelinya waktu malam hujan deras tahun 1998. Warungnya meledak karena tabung gas. Tapi warga bilang kadang warung itu masih muncul. Cuma buat orang yang lelah dan haus tapi nggak tahu arah pulang. Sampai sekarang aku nggak pernah lewat jalan itu lagi malam-malam. Dan tiap aku lihat kabut tebal dari kejauhan, aku cuma bisa berharap aku nggak ditungguin. Kalau kamu punya cerita horor nyata yang bikin bulu kuduk berdiri, komen saja di bawah. Biar kami bantu angkat jadi cerita seperti ini. Karena gak semua tempat yang kamu kira warung beneran buat manusia.